Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afan Ustadz izin bertanya, amalan apakah yang harus kita utamakan di bulan Rabiul Awal ini, dan apakah ada amalan khusus di bulan ini Ustadz? Mohon jawabannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah amalan. Amalan apa yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini? Ingat, bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi itu adalah rahmah, kasih sayang yang Allah hadiahkan untuk kita, yang Allah hadiahkan untuk kita semuanya. Baginda Nabi juga karunia yang paling agung untuk kita semuanya. Pegang ini, Ustaz, dari mana? Itu diambil dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ayat Qur'annya. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta, terutama kita kaum muslimin, kaum mukminin. Baginda Nabi itu kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Hadisnya ada. Innama ana rahmatun muhdad. Sesungguhnya aku adalah kasih sayang yang Allah hadiahkan. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Baik, sepakati bahwa baginda Nabi itu kasih sayang. Baginda Nabi itu bentuk kasih sayang Allah untuk kita. Baginda Nabi itu adalah bentuk karunia Allah untuk kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui baginda Nabi bentuk kasih sayang, bentuk karunia Allah yang Allah berikan kepada kita? Ayat berikutnya, ayat yang lainnya, qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmati, dengan kasih sayang Allah, dan dengan kasih sayang Allah, fabidzalika, dengan itu semua hendaknya mereka bergembira. Hendaknya mereka bergembira. Jadi ada perintah dalam Al-Quran agar kita bergembira ketika diberi kasih sayang, anugerah, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Sekarang kita harus sepakat, dan telah sepakat, bahwa baginda Nabi itu kasih sayang, bahkan yang paling agung, paling sempurna. Pak, Bu, kalau kita diberi anugerah anak, itu anugerah kan? Gembiranya bukan main, senangnya bukan main. Kalau kita diberi anugerah ilmu, senangnya bukan main. Diberi anugerah tetangga yang baik, senangnya bukan main. Diberi anugerah harta, senangnya bukan main. Ini Gusti Allah anugerahnya. Allah berikan siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah di atas anugerah lagi, kasih sayang di atas kasih sayang lagi. Maka hendaknya kita bergembira. Nah, pertanyaannya, Ustadz, bergembira itu kan hati. Iya. Jadi hati kita harus gembira. Iya, wajib bergembira. Terus cara untuk mengekspresikan atau cara untuk mewujudkan kegembiraan itu bagaimana? Kita bergembira dengan adanya baginda Nabi, kita senang dengan adanya baginda Nabi. Maka cara untuk mewujudkan kegembiraan itu bagaimana? Caranya, baginda Nabi, cara mensyukuri atau cara mengekspresikan kebahagiaan, kegembiraan beliau itu dengan cara puasa di hari Senin. Dzaka yaumun wulidtu bih. Jadi baginda Nabi puasa hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin adalah hari dilahirkannya baginda Nabi. Berarti kelahiran baginda Nabi dirayakan oleh baginda Nabi, dirayakan dengan cara puasa. Para sahabat yang senang dengan baginda Nabi, lihat ahli Madinah. Ketika menyambut baginda Nabi hijrah, apa yang mereka lakukan? Tiap hari mereka keluar rumah nunggu baginda Nabi sampai. Zaman dulu belum ada telepon, belum ada WhatsApp, belum untuk berkabar, belum. Sampai datang baginda Nabi. Masya Allah.
Dan mereka menyambut gembira, bahkan setiap kabilah saat itu, setiap orang saat itu ingin baginda Nabi singgah di kabilah dan tempatnya. Saking gembiranya mereka. Jadi ingat, cara untuk mengekspresikan atau mengungkapkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan itu kan macam-macam. Dengan catatan jangan bertentangan dengan syariat, selesai. Maka kalau kita senang dengan baginda Nabi, ayo puasa Senin Kemisnya pegang dong. Senang dengan baginda Nabi, ayo baca Qur'annya getolin dong. Kalau senang dengan baginda Nabi, ayo sedekahnya, mana sedekahnya? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar berlomba-lomba para sahabat untuk mengeluarkan infak di jalan Allah. Bentuk syukur senangnya mereka jadi umatnya baginda Nabi. Qiyamul lailnya tingkatkan, ngajinya tingkatkan, baca sejarahnya tingkatkan, lebih kenal dengan baginda Nabi. Nah lihat, baca Quran tingkatkan, sedekahnya tingkatkan, kemudian dengar sejarahnya tingkatkan, kemudian apalagi silaturahim tingkatkan. Ini perkara yang disebutkan, baca Quran, baca sejarah, kemudian infak, sedekah, kemudian apa silaturahim dan seterusnya. Ini terkumpul dalam apa? Terkumpul dalam acara yang biasa disebut dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu adat istiadat, ibadah itu isinya. Kumpulnya ada tradisi, acaranya ada tradisi, tapi baca Qur'annya ibadah. Mendengar ceramahnya ibadah. Mengenal baginda Nabi dengan membaca sejarahnya ibadah. Silaturahim dengan orang-orang yang hadir adalah ibadah. Jadi sebetulnya para ulama kita tuh membuat hal yang simpel untuk merayakan atau mengekspresikan, mewujudkan bentuk kegembiraan yang ada di hati kita, yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Mengadakan acara yang disebut Maulid Nabi. Ada orang ribut, jangan Maulid Nabi itu bid'ah, kafir. Apa-apaan? Yang bid'ah apanya? Ya kan itu Maulid, ya udah sebut namanya, jangan Maulid deh, sholawatan sudah. Apa bedanya Maulid dengan majlis taklim? Apa bedanya? Majlis taklim mengajarkan sejarah, yaitu sirah yang kita baca, Maulid Barzanji, Maulid apa namanya Ad-Daibai, kemudian Maulid Imam Al-Habsyi Simtudur, itu kan isinya sejarah dari kelahiran baginda Nabi sampai wafatnya baginda Nabi, itu sejarah isinya, itu kitab sejarah. Lu di dalamnya ada hadis begini-begini, yang kau ingkari jangan sejarahnya, hadis yang kau tidak setuju boleh diingkari. Mughalatah, ini kalau dalam ilmu mantik mughalatah. Kalau ada kesalahan di satu sisi itu saja yang diingkari, jangan semuanya. Lu kan di acara Maulid Nabi kadang campur aduk antara laki-laki dengan perempuan. Pisah, jangan campur aduk. Yang diingkari campur aduknya. Jangan yang diingkari Maulid Nabinya, kan begitu. Maulid Nabi itu cuma nama, Bapak Ibu, nama saja. Bapak mau rubah majelis sholawatan silahkan. Bapak mau rubah jadi majelis apa lagi? Oh, majelis sirah silahkan, majelis sejarah silahkan. Oh, kumpulan silaturahim silahkan rubah namanya apapun, sebut nama apapun, isinya baca Quran, mau'izah hasanah, baca sejarah, silaturahim, ada infak, terakhir makan bersama. Yang memberi makan siapa? Itulah yang berinfak di jalan Allah. Masa yang kayak gini disebut bid'ah, kan aneh, kita nggak ngerti. Ingat kaidahnya, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Sebelum hukumi fahami dulu. Maulid Nabi itu bukan ulang tahun, bukan Idul Milad, bukan. Maulid Nabi itu adalah ekspresi kegembiraan seorang yang beriman akan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, akan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Itu sebetulnya. Ustadz, kalau saya sekeluarga saja di rumah, kemudian baca Quran sama-sama, kemudian nanti makan sedekah, kemudian ada kumpulkan keluarga besar lah, undanglah silaturahim, itu boleh nggak Ustadz? Ya boleh, kan sama aja, itu boleh disebut maulid juga. Apa sih ribut masalah nama itu?
Kemudian dikatakan, oh itu kan belum tidak dilakukan oleh baginda Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Yang tidak dilakukan yang mananya? Baca Quran, kan nggak mungkin ada yang berani ngomong baca Quran nggak dilakukan. Sejarah, para sahabat nggak perlu sejarah, mereka pelaku sejarahnya. Dan sejarah dilakukan juga, buktinya hadis-hadis menyebutkan meriwayatkan bagi Nabi itu kan sejarah. Apalagi silaturahim, mereka paling ahli silaturahim. Infak sedekah, mereka paling hebat infak sedekah. Yang mana kumpulannya? Kita kan sudah bilang, kalau kumpulan itu mah adat istiadat biasa. Adat istiadat biasa. Kalau adat istiadat jangan ditanya hukumnya apa. Masa orang kumpul tidak boleh? Apalagi kumpul untuk kebaikan. Nah, jadi intinya apa sih, ngisi dengan apa sih? Kita tuh ngisi dengan kebaikan. Jadi bulan Maulid ini tidak ada amal khusus, nggak ada. Yang mau puasa Senin Kemis silahkan. Rajin baca Quran silahkan. Baca sejarah silahkan. Kemudian lebih mengenal baginda Nabi dengan sejarah, dengan mendengarkan banyak tausiah ini silahkan. Mau meningkatkan ketakwaan dengan terus ngaji silahkan. Memperbanyak infak sedekah karena saking gembiranya kepada baginda, seperti ahli Palestina atau di sebagian ahli Syam. Mereka itu punya adat istiadat apa? Kalau datang bulan Maulid, pasar-pasar itu, sebagian pasar, para pedagangnya berlomba-lomba untuk membagikan hadiah kepada orang-orang. Terutama halwa, jadi makanan, ada makanan yang manis, kue manis itu dibagikan. Kenapa? Bentuk syukur mereka, gembira mereka terhadap baginda Nabi. Kan yang heran, you kalau punya anak, gembiranya bukan main. Kadang sapi, kambing disembelih untuk anaknya. Karena kelahiran anak. Orang sekampung satu desa diundang semuanya. Karena syukur, senang lah anaknya telah lahir. Ini sekarang lebih bersyukur mana? Baginda Nabi apa anak kita? Itu kan bentuk syukur. Bentuk syukur. Selesai sudah. Bentuk kegembiraan, bentuk terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.